Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Agung dan rekan saya Sevinta yang akan menyajikan berbagai informasi berita terbaru, hangat dan terpercaya yang kami rangkum dalam program berita K-News. Pemirsa, saat ini kondisi jalan di Desa Padukuhan Bau, Karangjati, Minomartani, Sleman dipenuhi lubang. Masyarakat Minomartani melakukan bentuk protes dengan memviralkan kondisi jalanan di sosial media. Hal ini menjadi sindiran pemerintah daerah Sleman. Berikut liputan selengkapnya. Kondisi jalan aspal di beberapa titik berlubang yang diperkirakan sepanjang 1 km. Ahmad Basori, selaku Ketua RW 11 Minomartani, menuturkan bahwa jalanan rusak di sepanjang jalan ini kurang lebih sudah 2 tahun lamanya. Selain meresahkan warga, pengguna jalan juga merasa terganggu, dikarenakan jalan ini merupakan jalan alternatif yang menghubungkan langsung ke Jalan Kaliurang. Masyarakat yang sudah tidak tahan dengan jalan yang rusak ini mengajukan permohonan kepada pemerintah agar jalan di RW 11 ini mendapat perbaikan. Namun, permohonan tersebut tak kunjung juga mendapat respon yang berarti. Dari permasalahan tersebut, masyarakat berinisiatif untuk membuat poster sarkas yang digunakan untuk menyindir jalanan rusak ini. Dengan memanfaatkan media sosial, masyarakat berharap aksi protes ini dapat menarik atensi publik, sehingga pemerintah dapat segera melakukan perbaikan. Beralih ke berita selanjutnya, mengenai Idul Adha. Saat ini banyak penjual hewan kurban yang berlomba menjaga harga dan kualitas. Seperti halnya penjual hewan kurban di daerah Maguwoharjo. Di Maguwoharjo, Sleman, terdapat beberapa penjual hewan kurban. Salah satu penjual mengungkapkan harga hewan kurban. Untuk penjualan hewan kurban, kita mulai dari sejak tahun 2010 ya. Tiap tahun rutin untuk penjualan hewan kurban. Sediakan tempat yang standar lah, terus kandangnya, pagarnya, perawatannya tiap hari, tiap pagi dikasih pemboran, selain makan, terus siang, terus sampai malam juga. Penjualan hewan kurban dari harga 2 jutaan, ya harapannya semoga aja dari tahun ke tahun tuh lebih baik ya, untuk penjualannya, omsetnya terus bertambah lagi. Para penjual juga tetap menjaga kualitas hewan kurban tersebut. Beberapa saat yang lalu, di kawasan Pasar Sentir, Malioboro, terjadi aksi pencurian. Pelaku mencuri pakaian berubah hoodie yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memberikan hadiah sang pacar. Pasar Sentir yang terletak di kawasan Malioboro merupakan pusat jual beli aneka barang antik. Berbagai macam barang, mulai dari kaos, jaket, kemeja, hingga hoodie pun ada. Namun, tepat di Minggu malam, terjadi aksi pencurian. Aksi ini dilakukan oleh remaja laki-laki. Motif pelaku adalah ingin memberikan hadiah kepada sang pacar. Aksi ini menjadi perhatian pengunjung sekitar, dan pihak pasar pun langsung mengamankan pelaku tersebut. Beralih ke berita berikutnya, mengenai event tari terbesar di Yogyakarta. Hari ini 29 April 2024 diperingati sebagai Hari Tari Sedunia. Event ini diadakan di Museum Gunung Merapi, Kaliurang, Yogyakarta, berjudul Jogja Joget yang berarti menyapa Yogyakarta. Acara ini menampilkan 550 penari. Para penari membawakan berbagai macam tarian. Tarian-tarian tersebut menjadi daya tarik para penonton. Ditambah ada penari yang berasal dari luar negeri. Hal ini menjadi keunikan pada Jogja Joget kali ini. Yang terlibat di acara Jogja Joget ini setiap tahunnya pasti kita akan melibatkan wilayah di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu 4 kabupaten 1 kota, dari Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, dan khususnya Kota Yogyakarta. Dan tahun ini kebetulan ada bintang tamu dari seniman internasional yang akan mementaskan karyanya di Jogja Joget 2024 ini. Secara keseluruhan, total penampil dalam Jogja Joget 2024 ini ada di titik 550 penari. Kita melibatkan 3
lembaga pendidikan seni di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu SMKI Jogja, ISI Yogyakarta, dan UNY. Untuk saat ini saya menarikan tari kolaborasi bersama 4 perwakilan dari Yogyakarta, dan kita tapi kita membuat sebuah karya berjudul Ritus Magma, yang mana tari ini adalah kolaborasi dari 5 seniman. Kita membuat sebuah karya dengan 5 ide yang dijadikan satu dengan inspirasi magma itu sendiri, dari siklus magma dan ritus magma. Namanya Cynthia dari Jawa Tengah. Aku Resti dari Jawa Tengah juga. Apa sih Kak yang menarik perhatian? Tarian ini tuh ada tarian internasional Ekuadornya, itu jadi salah satu hal yang daya tarik dari acara ini gitu. Ada tarian dari 5 wilayah. Ya, ada 5 wilayah. Iya, ada tarian dari 5 wilayah gitu teman-teman. Lebih Semoga lancar lancar, terus. ya. Semoga setiap tahun bisa ngadain. Setiap tahun sekali. Bener, ini setahun sekali ada ya. Terus semoga generasi muda juga lebih bisa mencintai budaya Indonesia gitu, terutama generasi Z. 29 April juga menjadi sejarah bagi pecinta sepak bola. Timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal AFC U23 di Qatar. Ramainya antusiasme masyarakat pemerintah daerah Sleman menggelar nonton bersama di lapangan Denggung. Saat ini saya berada di lapangan Denggung dan bisa kita lihat ya antusiasme masyarakat sendiri dalam hal nonton bareng di lapangan Denggung sangat cukup meriah dan volumenya cukup tinggi. Di sini juga sangat dimeriahkan dengan beberapa tadi penampilan musik dan juga sambutan dari Bupati. Saat ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu penggemar tim nasional Indonesia. Halo, dengan siapa Kak? Dengan Arsa, nama saya Arsa. Oke, asalnya dari mana? Aku dari Condong Catur. Oh ya, di sini nontonnya dengan siapa Kak? Aku sama teman-teman aku sih di sini berlima. Oh gitu. Tebak skor nih Kak, kira-kira Indonesia bakal menang lawan Uzbekistan berapa nih? 2-0 sih, optimis. Enggak, 2-1 lah, 2-1. Apa sih harapan untuk tim nasional Indonesia sendiri ke depannya? Yang jelas ya untuk tim debutan Indonesia ini yang pertama ya harapnya sih seenggaknya bisa juara 3 atau syukur-syukur bisa juara sih. Yang penting ya bisa lolos Olimpiade juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Arsa. Nah, begitu pemirsa, salah satu bincang-bincang dengan penggemar bola Timnas Indonesia. Kita doakan semoga Indonesia mampu lolos melaju ke final. Beralih ke berita selanjutnya. Saat ini, Yogyakarta sedang dilanda darurat sampah. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat Yogyakarta. Penumpukan menjadi ironi di mata masyarakat. Berikut liputan selengkapnya. Yogyakarta kini menjadi sorotan publik. Tumpukan sampah yang tersebar di berbagai titik di wilayah Yogyakarta menjadi perhatian. Aksi pembuangan sampah di tempat umum di wilayah Yogyakarta semakin menjadi-jadi. Setelah kemarin di Jalan Avandi, Demangan, kini tumpukan sampah ada di sejumlah titik di jalan-jalan wilayah Sleman. Pantauan siang hari ini, tumpukan sampah nampak di beberapa titik di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Meski tak sebanyak tumpukan di Jalan Avandi, tumpukan didominasi bungkusan plastik dari berbagai ukuran. Kebijakan yang tak relevan menjadi tanda tanya masyarakat Jogja mengenai pembuangan akhir sampah yang ada di wilayah Jogja. Pemerintah Kabupaten Sleman saat ini juga bergulat dengan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPST Taman Martani mulai berjalan baik sesuai yang diharapkan oleh Bupati Sleman. Hal tersebut terlihat melalui data perharinya yang diperoleh. Terdapat 22-27 ton sampah yang masuk ke TPST Taman Martani ini. TPST Taman Martani berharap akan kelancaran mesin dapat mencapai 30 ton atau bahkan lebih. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan program pemerintah. Selain Yogyakarta, Sleman juga merasakan dampak dari sampah yang kian menumpuk setiap harinya. Menanggapi kondisi tersebut, pengelolaan sampah terus digencarkan,
mulai dari elemen masyarakat hingga tingkat pemerintahan Kabupaten Sleman. Kita 8 sampai 9 truk dengan tonase kita main di angka 22 sampai 27 ton per hari. Kalau untuk TPSC Taman Martani sendiri itu untuk wilayah Sleman bagian timur. Nanti untuk pengolahan sampah itu juga akan dikembalikan ke masing-masing wilayah ya. Kebetulan Sleman di TPSC sini ada yang di Minggir, ya, ada yang di Panasan dan sebagainya. Nah, di sini pengolahan sampah memang secara rutin ya, hari Senin sampai dengan hari Sabtu ya, itu pengolahan sampah seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan persampahan yang ada di Sleman ini, ya, alhamdulillah secara rutin sudah berjalan dengan baik, khususnya untuk pengolahan sampah yang ada di Taman Martani ini. Pertama diolah, dipilah, kemudian setelah dipilah barang-barang itu nanti yang tidak bisa masuk di crusher atau di penggilingan itu disendirikan, seperti mungkin besi, mungkin kain-kain ya, kemudian ada kawat dan sebagainya yang tidak boleh masuk di crusher itu nanti tidak digiling. Organik dan non organik ya. Organik itu nanti bisa kita jadikan pupuk atau mungkin kita jadikan yang lainnya. Kalau yang non organik itu bisa kita olah menjadi RDF. RDF itu adalah bahan bakar pengganti batu bara ya. Yang ini sudah MOU dan dari pabrik yang ada di Cilacap ya untuk pengolahan pabrik semen ya. Tuh, jadi untuk pengolahan sampah itu di sini seperti itu. Sampah menjadi perbincangan di mata masyarakat, khususnya masyarakat Sleman. Hal ini menimbulkan berbagai polemik. Solusi yang tidak menanggulangi menjadi tanda tanya masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah Sleman. Masyarakat Sleman kini merasakan keresahan. Hal ini ditimbulkan karena kondisi lingkungan yang dipenuhi sampah. Sampah menjadi perbincangan di mata masyarakat. Berbagai aksi protes dilakukan. Dampak ditutupnya TPA Piungan itu berdampak pada pembuangan sampah yang tadinya 1 minggu bisa 2-3 kali menjadi 1 kali. Bagikan menjadi beberapa bagian untuk sampah organik dan non-organik. Yang organik bisa dikelola atau dijadikan pupuk atau makan ternak. Yang non-organik bisa kita masukkan ke bank sampah. Beralih ke berita selanjutnya. Saat ini lonjakan harga pakan ternak naik sehingga memberi pengaruh terhadap harga dan kualitasnya. Hal ini berkaitan dengan harga dan kualitas ayam potong di pasaran. Salah satu pedagang ayam potong menjual dengan harga yang tinggi dan kualitas yang berbanding jauh. Selain didasari oleh harga pakan ternak, faktor kebersihan lingkungan menjadi sorotan. Banyaknya lalat dan dijual pada ruang terbuka menyebabkan kehigienisan ayam perlu diperhatikan pembeli. Halal kan itu yang paling utama, higienis sama saya jamin mutunya pasti seger terus Mbak. Nggak pernah ada jual ayam sisa kemarin ya. Mulai ke rumah makan itu ada potongan 10, 8 sesuai request si rumah makan itu sama nyuplai buat ramen, filet. Lagi-lagi faktor kehigienisan menjadi sorotan. Kini salah satu fried chicken tersorot dengan tempat yang kumuh. Bahan baku pun ditaruh di bawah, di mana tidak ada alas, sehingga membuat pemandangan tak enak di mata pembeli. Hal ini juga menjadi keresahan masyarakat, sebab jika tak higienis akan berpengaruh terhadap kesehatan. Lonjakan harga ayam potong dan bahan baku menjadi faktor pedagang fried chicken curangi pada proses pengolahannya. Saya mulai jualan dari 2017 sampai sekarang ya kira-kira kurang lebih sekitar 7 tahunan ya. Mulai dari harga Rp2.000 sampai Rp8.000. Saya dapat bahannya dari supplier, tapi ya kalau bahan dan targetnya nggak seimbang ya terpaksa saya ngelakuin sesuatu yang memang orang lain nggak tahu. Ya memang dapurnya saya lah. Kayak sisaan jualan kemarin saya jualin lagi.
orang lain juga nggak bakal tahu. Fried chicken menjadi makanan alternatif karena harganya yang murah, namun kini masyarakat mengalami keresahan terhadap fried chicken kaki lima. Keresahan tersebut terjadi akibat melihat ketidakhigienisan penjual dan kecurangan yang terjadi. Masyarakat mengkhawatirkan kesehatan ketika mengonsumsi olahan tersebut, sebab salah satu masyarakat menemukan olahan yang tidak layak. Saya sih emang sering beli di sini, cuman pernah kedapetan ayam yang dalamnya tuh udah nggak fresh. Padahal dari jauh kayak enak banget gitu. Tapi ya ada harga ada kualitas sih ya, kadang zoom juga sih. Tetap bersama kami setelah jeda pariwara. Ini kisah Jono, anak kos yang suka boros dalam penggunaan listrik. Lihatlah, scrolling TikTok sampai ketiduran, sampai lupa buat matiin komputernya dulu. Dan ketika dia berangkat kuliah, sampai lupa untuk mematikan semuanya terlebih dahulu. Dari mulai lampu belajar, AC, kulkas, dan keran pun lupa untuk dia tutup rapat. Hingga suatu ketika, listrik satu kos pun padam. Jadi gini loh Pak, Jono itu kemarin tuh pakai listrik, itu nggak dimatiin, mesti kayak gini Pak, tiap hari Pak, dari pagi sampai malam. Gitu Pak. Alah John. Lah, alhamdulillah. Mari kita hemat listrik setiap watt agar masa depan kita dapat terang. Kembali bersama kami dalam program berita K-News. Ramadan menjadi momentum yang paling dinantikan, khususnya mencari takjil di sore hari. Di Yogyakarta terdapat salah satu masjid yang setiap Ramadan menjadi ikonik, yaitu Masjid Jogokarian. Saat ini, Masjid Jogokarian menyuguhkan 3.500 piring terbang sebagai menu berbuka puasa. Menu-menu yang disajikan pastinya berbeda setiap harinya. Berikut liputan selengkapnya. Kampung Ramadan Jogokarian tepatnya sedang persiapan untuk menyuguhkan takjil sekarang. Kali ini saya bersama dengan Bapak Ibu siapa? Tari. Oh, Ibu Tari. Ibu Tari di sini berperan sebagai apa Ibu? Sebagai relawan takjil. Oke, Ibu, saya mau tanya nih, bagaimana sih persiapan para relawan yang dilakukan untuk menyuguhkan takjil hari ini, Bu? Iya. Persiapan mula-mula pagi itu ibu-ibu dan relawan menyiapkan piring. Jadi tiap hari kami menyediakan 3.500 porsi. Pagi kita piring sudah keadaan bersih, tadi malam sudah dicuci, jadi kami lap-lap, kami bagi dua. Yang sebelah sisi barat 1.500, sisi timur 2.000. Terus nanti dari tim piring sudah selesai, nanti dari tim menanak nasi, jam 7 mulai menanak nasi. Ada sekitar 5 orang ibu yang menanak nasi sama 2 orang bapak-bapak. Jadi setiap hari sekitar 250 gram beras kita anak nasi di sini. Oke, Bu. Kalau boleh tahu persiapan ini dari jam berapa ya, Bu? Kalau persiapan kalau yang masak ini kan di masjid kita masak nasi sama minum ya. Untuk lauk, jadi untuk lauk di sini dimasak oleh ibu-ibu Dasawisma berkelompok. Jadi di sini ada 29 kelompok Dasawisma di wilayah Jogokarian ini. 4 RW ada sekitar 28 kelompok Dasawisma yang memasak tiap hari. Itu jadi lauk dimasak ibu-ibu per kelompok, nanti jam 2 dibawa ke sini untuk kami tata. Jadi ya biasanya dari sehari sebelum, kalau masak lauk biasanya dari malam sudah siap. Ya. Kalau gitu Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Terima kembalikan kita studio.
Masih seputar Ramadan, kali ini memeriahkan Ramadan tidak hanya sekedar mencari takjil dan berbuka puasa bersama. Bisnis thrifting menjadi cara untuk memeriahkan Semarak Ramadan 1445 Hijriah. Event ini diselenggarakan di Transmart Maguwo Harjo selama 3 hari. Pastinya dimeriahkan oleh band-band lokal Jogja. Mari simak liputannya. Baik, terima kasih untuk Bapak Agung yang ada di studio. Jadi kali ini saya sedang berada di Transmart Maguwo dan kali ini pun sedang diadakan event yang bernama Jogja Second Fest. Nah, biasanya masyarakat sedang mencari baju baru untuk Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi thrift adalah salah satu opsionalnya untuk mereka mencari pakaian tersebut. Di sini pun disediakan seperti baju, kemeja, dan celana panjang, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui keseruan di dalam, mari kita ikuti. Oke, kali ini saya bakalan nanya ke salah satu pengunjung dari acara Jogja Second Fest. Halo Mas. Oh, sebelumnya namanya siapa? Anhar. Oh, Mas Anhar, asalnya dari mana? Dari Cilacap. Jauh banget ya, asalnya dari Cilacap buat datang ke acara Jogja Second Fest. Mas, udah berapa kali atau pertama kali baru kesini? Saya baru pertama kali. Baru pertama kali kesini. Mas, kesan pertama Mas terkait acara Jogja Second Fest ini apa, Mas? Kesannya tentunya sangat seru ya. Di sini tuh juga rame. Kira itu nggak bakal seramai ini, tapi rame. Di sini juga ada gigs juga lumayan banyak. Ya sangat seru lah. Menurut Mas, Mas puas gak akan acara Jogja Second Fest ini, Mas? Sangat puas ya. Soalnya di sini tuh komplit juga dari atas sampai bawah ada semua. Baik, terima kasih Mas Anhar. Jadi itu dia kesan pertama Mas Anhar terkait acara Jogja Second Fest ini. Aku mau nanya nih Pak, terkait acara Jogja Second Fest ini diadakannya sekali setahun atau berapa kali? Dan ini apa emang kebetulan mendekati Lebaran gitu? Oh iya, untuk Jogja Second Festival saya buat itu 4 bulan sekali. Nah, kebetulan untuk Jogja Second Festival volume 8 kita adakan harusnya kemarin bulan Februari. Kita mundur, kita buat mendekati hari Lebaran. Karena di mana orang-orang itu lagi rame-ramenya cari bahan pakaian untuk kebutuhan Lebaran seperti itu. Ya kebetulan orang Indonesia itu kebanyakan kalau misalkan mendekati Hari Raya Idul Fitri itu harus menggunakan baju baru, entah pakaian baru ya. Betul, sepatu baru, pakaian baru, semuanya harus baru gitu kan. Dan saya mau nanyakan nih Pak, terkait kan soalnya kan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Kebanyakan ramai-ramainya pengunjung datang ke event ini tuh jam berapa ya? Ya, berhubung bulan Ramadan, kebanyakan konsumen audiens datang ke JSM itu yang paling ramai interval jamnya itu jam 4 sore sampai jam 5 sore. Nanti agak turun karena mendekati buka puasa. Nanti ramenya itu habis isya jam 7 sampai jam 9 itu mulai kredit. Apalagi kalau bintang tamunya bagus, wah tambah penuh, sesak seperti itu. Nah, yang terakhir nih Pak, menurut Bapak tantangan dan pesan yang nanti untuk acara ke depan ini Pak? Ya, tantangan ketika kita buat event JSM itu kan pertama tempat ya, venue. Kalau venue itu Jogja itu kan jarang sekali gedung-gedung besar. Adapun gedung besar pasti biayanya luar biasa. Ya, sementara kita pakai hall Transmart ruang parkiran ini, walaupun tantangannya kalau hujan repot, ya kan banyak yang bocor terus pengap gitu kan. Nah, ke depan ya siapa tahu kita bisa kerjasama dengan gedung di mall lagi seperti dulu awal. Jadi pengunjung nyaman, tenan juga nyaman. Karena wah enak, adem lah ya kalau di mall seperti itu. Tantangannya nggak ada tantangan sama sekali. Berarti ini acara termasuk lancar dan tantangannya ya paling itu saja ya terkait biar para pengunjung itu tidak kepanasan dan inginnya kedepannya itu mendapatkan tempat yang seperti ini ya. Layak lah. Betul. Baik, itu saja Pak De yang saya tanyakan. Terima kasih Pak De. Terima kasih. Setelah berpuasa 1 bulan, hari kemenangan umat Islam tiba. Pastinya tidak lepas dari halal bihalal. Yogyakarta pada Idul Fitri 1445 Hijriah menggelar open house bersama Sri Sultan di kantor Gubernur Kepatihan. Acara ini dihadiri oleh masyarakat umum. Berikut liputan selengkapnya.
Ditemani oleh Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menggelar open house dalam rangka halal bihalal. Sri Sultan menerima 3.500 masyarakat sebagai tamu undangan di Hari Raya Idul Fitri. Antusiasme masyarakat terhadap acara open house ini sangatlah luar biasa. Kehangatan dan kedekatan masyarakat dengan Sri Sultan menjadi sorotan. Tidak hanya bersalaman dengan Sri Sultan, masyarakat juga bisa menikmati hidangan yang disuguhkan. Hidangan tersebut beraneka ragam macamnya, seperti jenang, soto, nasi liwet, hingga mie goreng dan mie godok khas Jogja. Saat ini saya berada di Bangsal Kepatihan, kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana saat ini Sri Sultan Hamengkubuwono sedang mengadakan open house yang terbuka untuk umum dan dihadiri kurang lebih sekitar 3.500 undangan, yang dimana kita bisa lihat suasana dari Bangsal Kepatihan sendiri, bisa kita saksikan. Kemudian terkait dengan yang mau datang ke sini untuk parkir motor ada di luar. Jadi silahkan nanti masyarakat yang datang parkirnya di luar, kemudian patuhi peraturan lalu lintas dan patuhi dari petugas yang mengarahkan terkait dengan parkir baik sepeda motor maupun mobil. Demikian. Beralih ke berita selanjutnya. Berbicara oleh-oleh dan pusat wisata, pastinya Yogyakarta menjadi perbincangan hangat para pendatang. Kini di Yogyakarta terdapat salah satu pusat oleh-oleh dan wisata terbesar, yaitu Ibarbo Park, yang berlokasi di Jalan Magelang, kilometer 14. Bagi Anda yang penasaran, berikut liputannya. Bicara mengenai Yogyakarta, pasti tidak akan ada habisnya. Saat ini saya berada di Ibarbo Park yang merupakan suatu tempat wisata dan pusat perbelanjaan oleh-oleh terbesar di Yogyakarta. Yuk, daripada kita penasaran, ikuti kita keliling ke Ibarbo Park. Saat ini saya berada di dalam aviari, di mana banyak sekali hewan-hewan yang berbagai macam bentuk hewan ya. Jadi kita bisa mengenal satwa-satwa di sini. Jadi untuk Ibarbo Aviary ini dibuka dari bulan Desember 2023. Dan yang menjadi keunikan dari aviary ini, kami memiliki aviary pertama di Indonesia yang dengan tempat yang luas. Lalu kami juga menjadi aviary pertama di Indonesia yang memiliki air terjun sendiri berukuran besar di sebelah sana. Nah, ini kami juga punya koleksi burung dengan jumlah spesies totalnya melebihi 100 spesies. Begitu. Wahananya menarik. Jadi semuanya warnanya untuk anak-anak itu cerah. Habis itu kesannya pengen kembali ke sini lagi. Cuma sayangnya ke sini pas mendung, jadi besok ke sini lagi lah. Nah, bagi kalian yang penasaran dan ingin berakhir pekan bersama orang tersayang, bisa datang ke Ibarbo Park yang tepatnya berada di Jalan Magelang, kilometer 14. Berbicara tentang wisata dan oleh-oleh, pastinya tidak lepas dari kuliner. Siapa yang tak asing dengan kuliner khas Bantul? Mangut lele Mbok Marto, kuliner ini menjadi ikonik di mata wisatawan. Memiliki cita rasa yang pas dan cara memesan yang unik, menjadi daya tarik wisatawan. Bagi Anda yang penasaran, berikut liputannya. Ini aku lagi ada di Kabupaten Bantul, tepatnya di Sewon. Nah, kira-kira aku mau apain ya guys? Aku lapar nih guys, aku mau makan. Di sini tuh katanya ada tempat makan legendaris deh guys. Apa tuh? Oh, Mangut Lele Mbok Marto. Nah, kalian pasti tahu nih tempat makan yang cukup legendaris di daerah Sewon sini guys. Berbeda dengan mangut lele lainnya, sebelum diolah, mangut lele Mbok Marto ini diasap terlebih dahulu menggunakan kayu bakar, sehingga mengeluarkan aroma smoky yang akan menambah cita rasa. Kemudian dimasak dengan santan kental yang pedas. Proses memasak yang masih tradisional dengan kayu bakar membuat kepulan asap yang menambah keunikan dari warung makan ini.
Ini guys, tadi makanan yang aku ambil, ini ada menu utamanya ada lele pastinya, terus ada sate telur, ada usus. Nah kalau kalian nggak tahu ini apa, ini tuh sate keong. Nah terus nih guys, aku juga ngambil namanya ini oseng daun apa ya? Dan pepaya. Dan pepaya terus ada krecek. Nah kreceknya tuh nggak kelihatan nih guys, dia sembunyi. Tuh, kalau lihat. Nah, dan juga es teh yang pastinya. Ya, yuk langsung sikat aja, nggak usah pakai lama. Warung makan Mangut Lele Mbok Marto ini terletak di Desa Panggung Harjo, Bantul, Yogyakarta. Nah kakak Gendang ini salah satu pengunjung yang makan juga nih di Mangut Lele Mbah Marto kayak gitu. Nah kak mau tanya nih, kakak udah makan di sini pertama apa udah pernah sebelumnya? Udah pernah sebelumnya, ada sering. Udah sering lah kak. Gimana sih dulu kakak pertama makan di sini tuh rasanya tuh gimana? Awal kesini tuh sebenarnya karena penasaran. Walaupun aku asli Jogja ya, tapi tetap aja bukan yang karena bukan wisatawan jadi kayak datang ke situ. Terus penasaran, aku cobain sama teman-temanku kayak oke, untuk Mangut Lele pedesnya pas gitu. Sebenarnya sekarang sih merasa sekarang udah semakin pedes ya. Iya. Jadi tapi aku tetap suka, enak aja tempatnya masuk mas. Begitu. Terasa 30 menit sudah kami menemani sore hari Anda. Saya Agung dan rekan saya Sevinta mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.